Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat berjumpa kembali di video saya, dan di video kali ini saya ingin coba merestorasi nih knalpot di Honda Verza saya. Jadi kelihatan sudah butek banget gitu ya kelihatannya, karena ini usianya kan udah hampir kurang lebih 10 tahun lah teman-teman begitu. Nah, ini seperti ini untuk tampilannya. Kalau ke depannya ini masih bagus karena ini minim pemakaian, jadi minim benturan juga. Dan ke belakangnya ini yang terlihat sangat kurang enak sekali, dan saya akan menggunakan cat semprot ini teman-teman, cat semprot dari Diton. Jadi cat semprot ini khusus buat knalpot atau dengan ketahanan panas kurang lebih 600 derajat Celcius ya teman-teman. Jadi lumayan proper untuk dipakai di bagian knalpot, karena ini peruntukannya selain knalpot juga bisa untuk engine ya, untuk cover engine seperti itu. Nah, untuk spesifikasinya seperti ini teman-teman. Nanti saya cantumin di kolom deskripsi kalau misalkan teman-teman ada yang mau beli. Jadi yang paling di note adalah poinnya ini bisa tahan di 600 derajat Celcius ya teman-teman untuk ketahanan panasnya. Jadi ini bisa proper. Kemudian di sekelilingnya ini ada beberapa cara pemakaian, kemudian kelebihan dari cat Diton itu sendiri seperti ini teman-teman. Nanti kalau misalkan ada yang mau beli dibaca aja, tapi yang saya note ya dari sini aja. Jadi bisa dipakai untuk knalpot dan bisa dipakai untuk cover engine yang cukup panas gitu kan, kebiasaan pemakaian sehari-harinya. Nah, untuk sebelum mengaplikasikan dari cat semprot tersebut, saya akan menghaluskan terlebih dahulu dengan menggunakan amplas 500 ini teman-teman. Dan selain amplas 500, saya juga akan memakai amplas yang 1000 untuk tahap proses finishing terakhirnya dari penyemprotan di knalpot saya ini teman-teman. Jadi nanti teman-teman disimak, semoga ini bisa jadi referensi bagi teman-teman yang mungkin punya kendaraan yang knalpotnya ya butek seperti saya ini ya teman-teman. Jadi bisa diaplikasikan untuk cat semprot ini, dan nanti bisa dicari pembeliannya di kolom deskripsi untuk linknya. Nah, saya akan langsung aja dicoba dibersihkan dulu dengan amplas yang 500 teman-teman, dan nanti akan saya aplikasikan juga yang terakhir di yang 1000-nya teman-teman. Nah, setelah selesai tadi pengamplasan dengan amplas yang 500 dan 1000 teman-teman, jadi permukaan yang setelah diamplas saya akan lap dulu untuk menghilangkan debu-debu yang tersisa atau menempel dari sisa-sisa dari pengamplasannya. Jadi kalau misalkan nanti kita akan masuk ke proses penyemprotan dari cat semprot ini, jadi kita hilangkan dulu sisa-sisa pengamplasan atau debu-debunya lah gitu teman-teman. Biasanya kan kalau kita amplas itu ada debu-debunya atau residualnya, seperti itulah teman-teman. Jadi kita bersihkan dulu dengan kain seperti ini, dan biarkan dulu nanti permukaan yang akan kita semprot ini biarkan dia mengering dengan baik. Nah, setelah tadi kita keringkan dan saya coba jemur ya, dan kemudian ini saya sudah sudah dikasih plastik samping-sampingnya supaya tidak terkena ke equipment yang lain lah seperti itu. Jadi langsung saja ini tahap proses penyemprotannya seperti ini teman-teman. Jadi disemprot kurang lebih di jarak 10 sampai 15 cm lah sesuai kemampuan kita, karena saya juga bukan ahli dalam penyemprotan atau ahli painting gitulah seperti itu ya. Cuman ya ini adalah alternatif bagi kita yang memiliki problem di bagian knalpot khususnya, dan kita bisa aplikasikan dengan sendirinya tanpa harus mencari jasa atau tukang dari yang biasa ahli merepainting seperti itulah teman-teman. Jadi dengan cat semprot ini, cat semprot Diton yang khusus untuk knalpot dan engine ini, kita bisa menghemat pembayaran jasanya. Jadi kita bisa lebih save dana kita untuk kebutuhan yang lain seperti itu. Nah, disempraikan seperti ini aja teman-teman di bagian-bagian knalpotnya. Jadi bisa kita lihat ini bisa 1 lapis ataupun 2 lapis gitu kan untuk proses penyemprotannya. Jadi tapi saya ini hanya karena tidak terlalu banyak tidak terlalu banyak den ataupun noda yang ada di knalpot ini. Jadi bisa dikatakan 85% atau 90% ini knalpot masih bagus lah, masih original, apalagi ke depannya. Ke bagian selongsong depannya itu masih bagus gitu teman-teman.
Jadi saya akan aplikasikan hanya satu lapis saja, dan setelah itu nanti kita coba akan keringkan dan kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, seperti ini untuk proses penyemprotannya teman-teman. Dan setelah selesai penyemprotan seperti ini teman-teman hasilnya, tapi ini masih belum begitu kering ya, hanya ini saya diamkan kurang lebih 10 sampai 20 menitan lah kurang lebih ya, dengan suhu ya tidak terlalu panas sih, padahal ini di suhu di jam 11 mendekati jam 11 ini ya teman-teman. Tapi ini untuk hasilnya seperti inilah, jadi belum begitu kering, tapi nanti akan saya coba jemur kembali biar keringnya kering maksimal seperti itu. Tapi untuk hasil dari hitungannya penyemprotan dengan mandiri seperti saya ini yang bukan ahlinya gitu ya, jadi masih bisa dikatakan bagus lah untuk tampilannya. Dan ini seperti ini dari tampilannya dari setelah beberapa lama saya diamkan, itu kan tadi kurang lebih 30 menitan lah sekarang ini untuk hasil dari penyemprotan yang saya lakukan. Dan bisa tampak perbedaannya dari sebelumnya teman-teman. Nah, yang saya depan ini, yang selongsong depan itu kelihatan ya ada perbedaan, jadi kurang begitu cerah karena yang depan belum saya spray untuk catnya. Nah, untuk hasil dari penyemprotannya menurut saya pribadi cukup memuaskan lah teman-teman, dan ini bisa jadi referensi. Jadi untuk video kali ini sekian dari saya. Terima kasih yang sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.